Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ega Amelia. Saya dari Fakultas FKIP, Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2023. Di sini saya akan menggunakan aplikasi media pembelajaran yaitu Quizizz. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya berdirinya atau dibentuknya VOC. Jadi keinginan Belanda untuk melakukan monopoli di bidang perdagangan di kawasan Nusantara ternyata tidak hanya merupakan keinginan Belanda sendiri, tetapi juga negara lainnya seperti Inggris. Bahkan Inggris telah mendahului langkah VOC dengan membentuk sebuah perserikatan dagang untuk kawasan Asia di tahun 1600 yang diberi nama EIC atau East India Company, yang mana telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan para pedagang Belanda sehingga persaingan yang tadinya ada di antara mereka sendiri berubah menjadi kesepakatan untuk membentuk sebuah badan dagang guna membentuk EIC. Untuk menghilangkan persaingan antara pedagang Belanda dan untuk menghadapi persaingan dagang dengan bangsa Eropa lainnya, seorang anggota parlemen dari Belanda bernama Johan van Oldenbarneveldt mengajukan usul mengenai penggabungan pedagang-pedagang Belanda menjadi Serikat Dagang Maka pada tanggal 20 Maret 1602 atas prakarsa Pangeran Maurits dan Oldenbarneveldt. Didirikan kongsi perdagangan bernama Verenigde Oost-Indisch Company VOC atau Perkumpulan Dagang India Timur. Pengurus pusat VOC terdiri dari 17 orang. Pada tahun 602, VOC membuka kantor pertamanya di Banten yang dikepalai oleh Francois Willier. Selanjutnya saya akan membaca tujuan dibentuknya VOC. Yang pertama itu menghindari persaingan dagang tidak sehat di antara sesama pedagang Belanda sehingga keuntungan maksimal dapat diperoleh. Dan yang kedua ada memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dagang dengan bangsa Eropa lainnya. Dan yang ketiga itu membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol yang masih menduduki Belanda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hak istimewanya atau hak oktroi atau VOC. Yang pertama itu hak monopoli perdagangan. Yang kedua itu ada hak mencetak dan menghidupkan uang. Dan yang ketiga ada hak mengangkat dan memperhatikan pegawai. Dan yang keempat ada hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja. Dan yang kelima itu ada hak tentara sendiri. Dan yang keenam ada hak mendirikan benteng. Dan yang ketujuh ada hak menyatakan perang dan damai. Yang kedelapan ada hak mengangkat dan memperhatikan penguasa-penguasa setempat. Dan yang terakhir ada hak menjalankan kekuasaan kehakiman. Karena hak-hak yang dimiliki VOC ini menyebabkan VOC berkembang pesat, bahkan Portugis mulai terdesak. Untuk mengusung kepentingan VOC diangkatlah Gubernur Jenderal VOC yang pertama yaitu Peter Both pada tahun 1610 sampai 1614. Pada masa Gubernur Jenderal J.V. Coen menilai Jayakarta lebih strategis. Pada tahun 1611 berhasil direbutnya dan diubahnya namanya menjadi Batavia. Kota ini lalu dijadikan pusat kekuasaan di VOC di Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang politik ekonomi VOC. Yang pertama itu ada Verpflichte Leverenti, memaksa pribumi untuk menjual hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan oleh VOC. Yang kedua ada Contingenten atau kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi. Yang ketiga ada eksprivasi, hak untuk menebang tanaman rempah-rempah agar tidak terjadi kelebihan produksi yang dapat menyebabkan harga merosot. Dan yang keempat ada pelayaran Honggi, pelayaran dengan menggunakan perahu kora-kora untuk mengawasi pelaksanaan perdagangan VOC dan
menindak pelanggarnya. Dan yang terakhir ada Prisoner's Sale atau penyerahan wajib pajak kepada VOC atas hasil bumi masyarakat di wilayah Priangan pada periode 1677 sampai 1871, bukan berupa uang melainkan hasil bumi yang setara dengan uang pajak tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif. Dampak positif dari politik ekonomi VOC bagi Indonesia adalah rempah-rempah Indonesia menjadi komoditi yang sangat laku di Eropa. Sedangkan dampak negatif dari politik ekonomi ini adalah terjadinya penindasan pada kaum pribumi dalam upaya monopoli VOC dalam perdagangan rempah-rempah. Dampak positif bagi pihak VOC adalah keuntungan besar-besarnya untuk mengisi kas negeri Belanda. Namun, keuntungan ini tidak diimbangi dengan moral pejabat petinggi VOC. Terjadi korupsi di berbagai tingkatan pejabat VOC. Meskipun pendapatnya besar, tetapi akibat dari korupsi-korupsi yang dilakukan pejabat VOC juga turut mengurangi kas pemasukan untuk Belanda. Hutang-hutang pun dilakukan negeri Belanda dan pada akhirnya pada 31 Desember tahun 1799 VOC dibubarkan untuk selanjutnya digantikan oleh Belanda. Hutang-hutang VOC pada periode sebelumnya kemudian berpindah tangan ke Belanda mengakibatkan kas Belanda berkurang dan bahkan kosong. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang faktor penyebab kemunduran VOC. Yang pertama itu banyak pegawai VOC yang korupsi. Dan yang kedua ada VOC terjerat banyak hutang. Dan yang ketiga ada pengeluaran VOC yang semakin besar akibat intervensi politik. Dan yang keempat adanya persaingan yang ketat dari pedagang Eropa. Yang kelima penggunaan tentara sewaan yang membebani kas VOC. Dan yang keenam ada manajemen yang jelek. Dan yang ketujuh ada mutu pegawai yang merosot. Dan yang terakhir ada sistem monopoli yang sudah tidak sesuai lagi.